Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Surat apa itu? Yasin. Itulah maka awak disuruh membaca Yasin tiap malam. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin tiap malam, asbaha maghfuran lah, waktu paginya dia sudah diampunkan Allah. Maka awak disuruh membaca Yasin, sebab dengan membaca Yasin awak akan ingat bahwa awak akan mati, dan setelah itu awak akan hidup sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Al-mahiru bil Quran, yang mahir membaca Quran, menghafal Quran, memahami Quran, duduk mulazamah bersama guru. Ma'as safaratil kiramil bararah, di akhirat akan dibangkitkan bersama para malaikat. Ila sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idhal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idhal bi'aru fujirat, lautan diledakkan. Wa idhal kuburu bu'athirat, sadonan mati bangkit ke atas hidup. Innama amruhu idha arada syai'an yaqula lahu kun. Kita akan bangkit, kita akan hidup sekali lagi. Ditiupkan sangkakala. Sangkakala itu macam trompet, tapi bukan trompet. Sangkakala itu adalah qarnun, tanduk. Tanduk seperti apa? Seperti tanduk kerbau. Tahu tanduk kerbau? Tanduk kerbau yang panjang, ditiupkan oleh malaikat. Dari tanduk itu keluarlah roh. Keluarlah roh. Di antara roh yang keluar dari tanduk itu, keluar roh Abdul Somad, mencari jasad Abdul Somad. Judulnya, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Roh Abdul Somad masuk ke dalam kubur Abdul Somad, lalu Abdul Somad pun bangkit hidup lagi sesuai dengan firman Allah kepada orang yang tak percaya. Namanya Asi bin Wa'il, membawa tulang yang sudah kering kerontang berwarna putih. Ayuhyi rabbuka hadzal idhama ba'dama baliya wa ramma. Apakah mungkin Tuhanmu bisa menghidupkan yang sudah hancur jadi tulang? Nabi Muhammad diam. Jibril datang membawakan wahyu. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Surat apa itu? Yasin. Itulah maka awak disuruh membaca Yasin tiap malam. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin tiap malam, asbaha maghfuran lah, waktu paginya dia sudah diampunkan Allah. Maka awak disuruh membaca Yasin, sebab dengan membaca Yasin awak akan ingat bahwa awak akan mati, dan setelah itu awak akan hidup sekali lagi, dan yang akan awak bawa adalah Al-Quran. Bangkit dari kubur, pandang ke kanan malaikat, jaliak ke kiri malaikat, tengok ke muka malaikat, ke belakang malaikat, ke atas malaikat, ke bawah malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau para penghafal Al-Quran. Tapi ada orang nanti di akhirat, waktu mati, bangkit dari kubur, pandang ke sebelah kanan, Amitabh Bachchan. Hati-hati penggemar Bollywood. Man ahabba syai'an aksara min dzikri. Siapa yang cinta kepada sesuatu, maka pasti akan dia ingat, akan dia kenang, terngiang-ngiang di telinga, terbayang-bayang di pelupuk mata, dan di akhir mati sakratul maut itulah yang akan dibawa. Kalau kita sering mendengar puji-pujian, salawat-salawat, insya Allah itu akan terngiang, teringat, terbayang di telinga kita. Makanya tadi kita dengar sayup-sayup dari jauh. Ambo dengar tadi Syekh Atullah Nasir mengumandangkan Qamarun, Qamarun, Qamarun sidna Nabi, Qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidna Nabi,
wa jamil. Qamarun artinya bulan, karena Nabi ketika datang itu dunia gelap, dan gelap itu menjadi terang karena datang karena datang bulan tidak. Tala'al badru alaina, tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amaril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Anak-anak kita nanti akan memandangkan pujian-pujian itu. Belum terbit fajar, belum terbit matahari, belum orang bangun sekitar kampung, mereka sudah memandangkan munajat dan doa. Sayup-sayup orang kampung akan terbangun, mendengar bacaan Quran, mendengar puji-pujian, mendengar salawat Nabi. Sudah lama azab mau turun karena banyak yang berdosa, banyak yang makan riba, banyak yang pergaulan bebas. Sudah lama azab itu mau turun, sudah lama gunung mau meletus, sudah lama tsunami mau naik ke darat. Laut yang bergelombang dari tengah naik ke darat, itu namanya tsunami. Tsunami itu padusi. Dengan laki-laki Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama ada Muhammad di tengah kalian. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama masih ada yang beristighfar. Allah tidak akan mendatangkan gempa bumi, Gampo, Galado, selama masih ada anak-anak yang bangun di tengah malam berdoa, meneteskan air mata, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai anak kita diajarkan nyanyi musik, bangun dia tengah malam, dibukanya keyboard, mati amaknya, dinyanyikannya lagu amak, mama. Nanti apanya dinyanyikannya lagu-lagu apa? Apa dangakanlah. Ambo dek ndak amo nyanyi sih. Kalau amo mau lah 3 album keluar. Pensiun artis-artis. Ajarkan anak awak nasyid, ajarkan anak awak baca Quran, ajarkan anak awak talaki kitab. Maka ikolah tujuan dari didirikannya Hufaz Sport Center. Eko sudah ambo jelaskan, mulazamah sudah ambo jelaskan, Hafiz sudah ambo jelaskan. 20 menit berikutnya, 20 menit yang terakhir ambo akan menjelaskan tentang sport. Tinggi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa ama awak, nenek mama awak, datuk-datuk awak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan yang selama ini kau banyak buat maksiat dan dosa, pulang dari siko bersih dari segala dosa-dosa. Majtama'a qawmun, sekelompok orang berkumpul ramai-ramai, tidak campur aduk laki-laki dan perempuan. Yadhkurunallah, mereka berkumpul mengingat Allah. Maka nada munadin minas sama, datang malaikat memanggil dari langit, hai Muhammad, sampaikan pada mereka yang sudah berkumpul ramai-ramai, selesai majelis mereka, qumu maghfuran lakum,
kalian bangkit dari majelis zikir, berdiri tegak pulang, maghfuran lakum, dosa kalian bersih sebersih-bersihnya. Amin. Tapi utang indah. Lupa utang. Jangan habis pengajian kau pulang, ni utang nampak tang. Bersih sebersih-bersihnya. Oh, tak ada musafir itu. Kau nak lah berjanji ke Ustaz Zulkifli M. Ali nak membayar sekian ratus juta, lunaskan lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Eko lah hamba jelaskan, Hafiz lah hamba jelaskan, Mulazamah sudah hamba jelaskan. Dan terakhir, sport. What the meaning of sport? Ternyata kalau habis makan sate mak syukur kau lancar bahasa Minang. Sport adalah olahraga. Sekarang anak-anak diajarkan olahraga maksiat. Sekarang anak-anak diajarkan olahraga. Dulu ambo sempat minder dengan laki-laki yang suka olahraga. Apa namanya itu? Oh? Binaraga. Ambo dulu kalau ledakek dengan orang binaraga, taraso kete awak. Tapi setelah membaca berita di internet, TV, radio dan koran, ambo sekarang pede. Rupanya yang badan-badan gadang tuh homo. Pak, di mana tempat acara sekolah olahraga? Wadan kogong di sana. Tak tangkok lanan badan-badan gadang itu pesta LGBT. Aku ambo, memang ambo kuri, tapi ambo laki-laki asli, gagah perkasa. Maka ada sport olahraga yang mengajarkan, na'udzubillah. Tapi di sini ada olahraga. Tadi waktu ambo di bawah nampak ambo masjid. Di samping masjid ada kandang kuda. Ada bapak ibu mencari kandang kuda. Alimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah, warukubal khail, menunggang kuda. Kini banyak juga ambo cari di kota-kota anak-anak ketek menunggang kuda, tapi odong-odong. Bukan itu makasihnya. Kudo asli, kudo idui. Ustaz pernah naik kuda? Oh, jangan kau tanya, cari aja, tulis di Google, Somad naik kuda, enter. Nampak gambarmu naik kuda. Oh. Naik ambo kate kuda, dipoto orang tua agak 1000 kali, lapis itu ambo turun. Untuk update status ya. Tapi di siko itu yang lingkaran itu pacuan kuda. Pacuan kuda. Kuda-kudanya di mana? Bawah. Coba cari gambar Ustaz Zulkifli M. Ali naik kuda sambil memanah. Ada dikirim orang kampung. Ustaz. Orang tu ingin memanah-manah yang aja. Angin-angin. Supaya angin hati mau cari aja. Oh, Ustaz Zulkifli memanah pakai kuda. Ambo cari macam Robin Hood. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata bukan cuma baca Quran, bukan cuma meriwayatkan hadis, bukan cuma ahli fikih, tapi juga pandai bakudo, naik kuda. Jangan sampai yang punya ajaran umat Islam tapi atlet berkuda bukan orang Islam. Jangan sampai yang mengajarkan umat Islam, ulama dulu mengajarkan memanah, tapi yang pandai memanah bukan anak-anak umat Islam. Sekarang anak-anak muda kalau ditanya, pandai kamu mana? Pandai kamu mana? Mana apa? Mana asmara. Wih. Baru kelas 1 SMP lah panah asmara. Ajarkan anak-anak kita berenang. Ini anak-anak muda kita ini nafsunya bergejolak. Bagaimana membakar nafsu hawa, nafsu libido. Makanannya bergizi, makanannya berkualitas. Bagaimana memakan, membakar nafsunya, yaitu dengan banyak-banyak berenang. Pergilah berenang. Cuma masalah sedikit berenang, tapi jangan khawatir. Kita memang tidak di tepi pantai. Ambo lah 2 kali ceramah selama 2 hari ke tepi pantai. Pantai Carocok, Pantai Padang. Naik pulau kate bukit, memandang ke bawah, mandi. Masya Allah. Di pesisir selatan. Tapi di tampe awak, di mana beko anak-anak awak berenang, kulamnya lah siap. Tapi ayah lu nanti. Tadi lewat ambo tanya Ustaz, Ustaz itu apa Ustaz? Itu kolam renang. Ambo lagi tahu ke adik-adik anak-anak sekalian, air belum ada. Nyampe kau malam lumpek lu ke situ. Yakinkan setelah airnya ada baru masuk ke dalam. Sungai ada laki juga. Lagi ada.
sebelum ada kolam, ke sungai dulu. Masuk ke sungai, berenang. Kalau kau berenang dari pagi sampai sore, insya Allah bukan cuma nafsumu hilang, kau pun hilang sekalian. Sport. Beko kalau ada orang bertanya, nama pesantren itu Hufaz Sport Center. Center itu apa? Itu nanti tengah malam. Center itu artinya pusat, sentral, pasar pusat, pasar sentral. Sentral tempat orang belajar hadis di Siko. Sentral tempat orang belajar bakudo di Siko. Sentral tempat orang belajar memanah di Siko. Tadi sebelum kau sampai, Ustadz Somad, karena tadi baru saja ceramah pagi di Padang Panjang, Islamic Center Padang Panjang, maka sebelum Ustadz ceramah di pondok pesantren Hufaz Sport Center, Ustadz istirahat dulu. Disediakanlah saya kamar. Masuklah saya ke kamar. Masya Allah, tabarakallah. Apa nan Ustadz tengok di kamar tadi? Panah, 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 panah. Bapak ibu tahu satu panah itu berapa harganya? Ambo di rumah cuma ada 3 panah. Ambo tanya, berapa harga panah ini satu? 1 juta satu panah. Wow, hebat dia Ustadz Somad punya panah 3. Mereknya Casio, kasih orang. Rupanya nan 1 juta itu nan paling murah. Tapi tadi ambo cari panah nan gadang-gadang, yang besar-besar. Ada orang pandai berkuda, tak pandai memanah. Ada yang pandai memanah, tak pandai berkuda. Tapi di sini diajarkan menembak di atas kuda, sambil memanah, sambil berkuda. Yang tak pandai memanah, tak pandai berkuda, berenang. Tak pandai berenang, baca Quran. Tak pandai baca Quran, baca selawat. Tak juga pandai pergi ikutan, jadi makan harimau. Sudah paham istilah-istilah kau? Abdul Somad datang bukan berceramah. Peko kalau ada orang bertanya, acara tadi? Abdul Somad sedang menjelaskan ampe istilah Eko, Hufaz, Hafiz, Mulazamah, dan Sport Center, pusat olahraga. Maka ke depan akan ada perenang-perenang handal tapi hafal Quran. Amin. Eko ndak masuk akal gue ya. Berenang itu kan pakai sempak. Memang dia perenang, tapi pakai celana karet, tertutup pakai karet hitam dari pusat sampai ke lutut. Memang dia atlet berkuda, tapi tertutup. Ini kadang kita tengok atlet-atlet ni, la haula wala quwata illa billah. Sekali caliat hilang hafalan awak 5 juz. Sementara yang awak hafal 1 juz, dan hilang 5 min ampe. Na'udzubillah. Akan lahir penunggang-penunggang kuda, memang gagah dan perkasa, tegap di atas kuda. Tapi kalau sudah azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa kata dia? Stop, kita hentikan kuda, kita akan menghadap pemilik kuda. Wal adiyati dhabha, Allahu Akbar. Akan datang, lahirlah generasi-generasi yang selamat dari narkoba. Amin. Hai Bapak Ketua BNN, wajib kalian datang kemari, karena pesantren ini termasuk yang menyelamatkan anak muda dari narkoba. Takbir. Hai Bapak Menteri Kehutanan, datang kalian meninjau kemari, karena ini termasuk pesantren yang menyelamatkan hutan, menyadarkan umat akan pentingnya menanam reboisasi. Datang kalian kemari. Takbir. Hai Bapak Menteri Olahraga dan pemuda-pemuda olahraga, datang kemari, jenguk ini, lihat bagaimana mereka naik kuda, lihat bagaimana mereka memanah, lihat atlet-atlet kita. Mereka tetap menjunjung tinggi kebangsaan, jaga NKRI, jaga Islam, jaga kebangsaan. Hai tokoh-tokoh nenek mama bumi Minangkabau, datang kalian menjenguk kemari, karena inilah yang akan membangkitkan harkat martabah dan marwah Minangkabau di masa akan datang. Takbir. Bumi Minangkabau, bumi Islam. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam, hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Betul. Tapi jangan sampai kita hanya nostalgia di masa lalu saja. Hebat orang Minangkabau, hebat orang Minangkabau. Siapa itu Muhammad Nasir, orang Minangkabau? Siapa itu Buya Hamka, orang Minangkabau? Siapa itu Syekh Muhammad? Lupa gue tahu.
Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram Minangkabau. Dulu guys. Yang sekarang mana? Yang sekarang mana? Untung masih ada Ustadz Zulkifli M. Ali. Bangga gak punya Ustadz Zulkifli M. Ali? Ambo basuo anak muda batatu, matonya tajam, nyudake kamu. Ambo mulai cameh. Iku aku Ustadz Somad, saya ini preman gitu. Sangkonya mau taki? Enggak. Sekete aduh. Saya ini preman dulu Ustaz. Semua minuman saya minum. Dari mulai minuman keras, es batu, semua saya minum. Tapi akhirnya saya tobat Ustaz. Setelah mendengar pengajian di internet, saya tobat Ustaz. Dalam hati saya, pasti karena saya ya. Saya tobat akhirnya Ustaz, karena saya mendengar pengajian Ustadz akhir zaman. Dalam hati, rupanya bukan aku. Dunia ini mau kiamat Pak Ustadz. Sejahat-jahat apapun kita, dunia ini akan berakhir Ustadz. Zaman akan berganti, hancur semuanya nih Ustadz. Lama-lama inyo pulau menceramah ya Mbok. Inyo tobat. Sudah ceritanya nyambung. Kenal Ustadz dengan Ustadz Zulkifli M. Ali. Langsung mau cari gambar-gambar lama. Lama pula baru dapet. Makanya tadi ambo pueh-pueh kan banyak-banyak. Mana tahu ada sekali lagi dan bertanya, kenal Ustaz dengan Zulkifli M. Ali? Kami bukan cuman kenal dekat. Rumah hambo, balanci-lancian rumahnya hambo dakek kan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka kita dukung program ini, mendukung yang punya jabatan, dukung dengan jabatannya. Yang masih laku tanda tangannya, pakai kekuasaannya. Yang masih laku telunjuknya. Yang masih laku telunjuknya. Tahu yang masih laku telunjuk? Sekali tunjuknya, caliknya aspal kan. Nah, pakailah. Kepala dinas, kepala kantor, kepala badan yang ada kepala, yang tak ada kepala, pakai. Datang kalian kemari, tunjuk. Tunjukkan tuh aspal, langsung beraspal. Buatkan paret beton, langsung buat. Kirim langsung. Jangan beko lah pensiun baru datang ke situ. Kalau lah pensiun telunjuk dan nak laku apa lagi? At-tahiyatul mati saya lah. Yang tak bisa membantu dengan telunjuknya, yang tak bisa membantu dengan tanda tangannya, tapi kau masih punya uang, datang kemari, bantu dengan duitmu. Tak ada 100 juta, 100 ribu, tak ada 100 ribu, 10 ribu, 10 ribu tak ada, pergi balik. 10 ribu tak usah. Ustadz sepele je duit pitih 2000. Masya Allah, itu kamera itu. Mari sado tangan awak melambai ke kamera. Lambaikan tangan ke kamera, dada. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Lah, turun tangan. Yang lama-lama ketiak basah.